Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Adik-adik, hari ini kita mau ibadah lagi ya. Meskipun secara online, tapi kita percaya kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik, minggu ini adalah minggu Advent ya. Minggu Advent berarti kita lagi mau mempersiapkan diri nih ya. Untuk apa? Oh iya, mau menjelang Natal ya. Nah, adik-adik, kakak sekolah minggu pesan buat kalian semua, meskipun dalam situasi pandemi kita harus tetap bersukacita menyambut Natal. Ayo adik-adik, kita mulai ibadah. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyi memuji nama Tuhan dari buku nyanyian buku ED nomor 801 ya. Kita nyanyi ya. Adik-adik, sekarang mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mohon pimpinan Tuhan di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Kita berdoa. Marhite-hite goarni debata arma, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia na tumapalangit dohot tanaon. Bain ture pikiran nami, unang lau tunadaw maparrohan nami. Say patingil pinggol nami, tuhatam, asalam watu sihami. Ramadomahita asimaroham ale debata midaau pardosaon. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan 10 perintah Tuhan. Sebelumnya kita nyanyi dulu sama-sama lagu Setiap Hari Baca Firman Tuhan. Untuk tahu apa kata Tuhan.
mau membaca kitab Tuhan 10 perintah Allah. Kita mulai dari kitab yang pertama. Kitab yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kitab yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kitab yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kitab yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Jaga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kitab yang kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kitab yang keenam. Jangan engkau membunuh. Kitab yang ketujuh. Jangan engkau berzina. Kitab yang kedelapan. Jangan engkau mencuri. Kitab yang kesembilan. Jangan engkau berdusta. Kitab yang ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan arti daripada kitab itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang kepada perintah-Ku. Adik-adik, marilah kita mengucapkan doa. Ya Allah, kuatkanlah kami. Sama-sama kita mengucapkannya. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Tapi kita nyanyi dulu ya. Yuk adik-adik kita bernyanyi. Yesus padamu, hai
disuruh kasih Tuhan menyertai kami, tapi tidak surut semangat kami untuk memuliakan nama Tuhan. Banyak cara yang kami lakukan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, seperti saat ini dengan melalui ibadah sekolah minggu melalui online. Tuhan berkati kami ya Tuhan, selamatkan kami ya Bapa, agar kami selamat dari pandemi ini dan kami tetap melakukan aktivitas kami, belajar adik-adik semua, belajar di manapun kami berada ya Tuhan, di sekolah dan juga di rumah untuk sekolah minggu saat ini. Berkati kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan, yang mereka senantiasa mau dan mereka tetap semangat untuk melayani kami adik-adik sekolah minggu, agar kami tetap melakukan ibadah kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati orang tua kami ya Tuhan, beri kepada mereka kesehatan, panjang umur dan berkat-berkat melimpah dari Tuhan. Juga gereja kami HKBP Warakas, berkati dari pendeta, para lalu dan semua jemaat Tuhan. Berkati kami ya Bapa, mulai dari tingkat pusat presiden hingga ke daerah. Tuhan senantiasa memimpin dan membimbing dan melindungi kami warga negara Indonesia. Bapa di dalam surga, begitu juga dengan kami Tuhan, yang mungkin minggu depan kami akan menghadapi ujian. Bapa berkati kami, beri pada kami semangat, bantu kami ya Bapa, agar semuanya itu berjalan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amat terlebih Bapa, kami bermohon ampuni segala dosa dan salah kami Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu, agar kami layak di hadapan Tuhan dan kami layak menerima kasih karunia Tuhan. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa di surga. Mari adik-adik sama-sama kita mengucapkan dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, epistel kita pada hari ini, pada minggu pagi hari ini, kita ambil dari kitab Matius ayat 9 ya. Adik-adik buka Alkitabnya yang ada di rumah semua. Sebelum ibadah makanya siapkan buku Alkitabnya, karena itu adalah tuntunan iman rohani kita ya sayangnya. Dari Matius 5 ayat 9, yuk kita baca yuk sama-sama, kita mengucapkannya ya sayangnya. Suaranya yang kuat, tegas, firman Tuhan harus kita baca dengan penuh sukacita. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi ya sayangnya. Oke, adik kelas kecil ikutannya. Baca sekali lagi. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya sayangnya, itulah epistel pada pagi hari ini. Silakan adik-adik dihafal epistel kita untuk minggu depan supaya semuanya tahu epistel kita pada hari ini ya. Sama-sama kita mengucapkan berbahagialah orang. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita mau mengucapkan iman percaya kita nyanyi dulu lah, kita nyanyi dulu ya adik-adik ya, lagunya God is so good. Kita nyanyi bahasa Indonesianya dulu, lalu kita nyanyi menggunakan dengan bahasa Inggrisnya ya. Allah baik bagiku.
semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan turun kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya, siapkan persembahanmu, berikan dengan ketulusan hatimu. Oh ya, Kakak Yati mau ingatkan, ya, adik-adik untuk persembahannya, kalau sudah terkumpul dan mau diserahkan ke gereja, adik-adik bisa datang setiap hari Kamis pukul 7 malam. Ya, ditunggu kakak-kakak sekolah minggu di hari Kamis pukul 7 malam untuk menyerahkan persembahannya. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Bang Tupal mengucapkan selamat Advent yang pertama. Sekarang, mari kita mendengarkan bersama-sama. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, puji syukur kehadirat Tuhan. Pada hari Minggu ini, kembali kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Walaupun adik-adik berada di rumah masing-masing, kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, sehingga adik-adik mengerti maksud Tuhan yang ingin disampaikan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Allah Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, bersama-sama kita akan membaca dari Yesaya 11, ayat 1 sampai ayat 3. Ayo adik-adik, sudah dapat ayatnya? Nah, Yesaya itu kalau di Alkitab Perjanjian Lama ada di tengah-tengah, ya. Sekarang mari kita membaca bersama-sama. Bang Tupal akan membantu dengan membacanya dari tempat ini. Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan,
roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah, adik-adik, Bang Tupal terlebih dahulu akan menjelaskan kata-kata yang sudah kita baca tadi bersama-sama. Ada 2 kata yang mau Bang Tupal jelaskan, yaitu kata tunggul. Apa itu tunggul? Nah, adik-adik bisa lihat di gambar yang ada di depan adik-adik. Tunggul itu adalah batang pohon yang baru ditebang. Ya, adik-adik ya, jadi masih tertanam, tetapi bagian atasnya sudah ditebang. Nah, tadi juga ada kata taruk, atau dalam bahasa Indonesia yang biasa kita kenal adik-adik tunas. Ya, kalau adik-adik melihat gambar di depan, pasti adik-adik akan mengerti apa itu tunas. Tunas itu yaitu bakal cabang muda yang tumbuh dari bagian pokok pohon. Ya, adik-adik ya, dari kata-kata ayat-ayat tadi berarti adik-adik bisa mengerti ya. Kita lanjutkan adik-adik. Adik-adik, tadi ayat persatu kita sudah membaca, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Kalau kita tadi melihat gambar tunggul, maka Isai yang biasa disebut Isai dari Bethlehem itu adalah seperti tunggul. Dan kemudian tumbuh tunas. Siapakah tunas itu? Tunas itu adalah anaknya yang kemudian akan menjadi Raja Daud. Tunas ini akan bertumbuh menjadi besar dan akhirnya akan menghasilkan buah. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi adik-adik adalah bagian dari kitab Yesaya. Siapakah Yesaya itu? Yesaya itu adalah nabi besar. Mengapa Yesaya masuk dalam kategori nabi besar? Artinya setiap nubuatan yang diberikannya dalam waktu yang panjang. Bayangkan adik-adik, ketika nubuatan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya, itu terjadi tahun 740 sebelum Masehi atau abad ke-8 sebelum Masehi. Nabi Yesaya hidup pada masa 4 raja. Pertama, Raja Uzia, kemudian Raja Yotam, kemudian Raja Ahaz, dan terakhir Raja Hizkia. Ketika itu terjadi, ketika nubuatan ini disampaikan kepada bangsa Israel baru pulang dari pembuangan di Babel. Bahkan baru pulang mereka sudah mendapat ancaman dari bangsa Asyur. Ya, adik-adik bisa membayangkan betapa mereka terpuruk. Selain itu, mereka pun tentu juga merasa ketakutan. Kehadiran Nabi Yesaya seakan membawa pengharapan bagi bangsa Israel. Hal ini dikarenakan Yesaya menubuatkan bahwa keterpurukan yang dialami oleh bangsa Israel akan segera hilang dan digantikan dengan kehadiran seorang raja yang berasal dari keturunan tunggul Isai. Ya, raja tersebut akan membawa kedamaian bangsa kepada bangsa Israel. Wah, tentunya orang Israel senang sekali ya adik-adik ya. Tentu adik-adik membayangkan, waduh, kita di tengah-tengah ketakutan, kemudian datang orang yang membawa kedamaian kepada kita. Ya, tentu kita akan sangat senang sekali. Nah, adik-adik, apa ya ciri-ciri Raja Damai itu? Mari kita boleh sama-sama baca. Yang pertama, Raja Damai itu dipenuhi oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan itu apa saja ya? Oh, di dalamnya ada roh hikmat, pengertian, nasihat, dan keperkasaan. Lalu adik-adik, raja itu kesenangannya takut akan Tuhan. Jadi apapun yang dia lakukan, selalu bertanya dulu dalam hatinya, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Kemudian sifat selanjutnya apa ya? Dia tidak menghakimi dengan sekali pandang. Artinya apa itu Kak? Oh, kalau dia melihat satu permasalahan, dia tidak hanya mendengarkan sekali dengar saja, tetapi akan menelitinya. Mengapa terjadi begitu? Mengapa terjadi begini? Sehingga dia mendapatkan keputusan yang terbaik. Yang terakhir, apa ya sifat daripada Raja Damai itu? Tidak menghukum karena mendengar apa kata orang. Wah,
itu sering terjadi ya di tengah adik-adik. Karena kita senang dengan teman kita, karena teman kita itu teman akrab kita mendengarkan apa kata-kata dia. Padahal orang yang berbuat masalah tentu juga belum tentu berbuat salah. Ya, nah adik-adik, Raja Damai ini disebutkan tidak menghukum karena mendengar apa kata orang, tetapi memang melihat mana yang benar-benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dari ciri-ciri Raja Damai yang sudah kita pelajari tadi adik-adik, Allah mau menyatakan bahwa Raja Damai itu adalah sebagai janji penyertaan Allah terhadap bangsa Israel. Allah juga mau mengingatkan bahwa Raja Damai adalah sebagai bentuk pengampunan dari Allah semata. Pengampunan yang diberikan merupakan belas kasih dan anugerah dari Tuhan. Sehingga diharapkan nanti bangsa Israel berpengharapan dan berlaku yang benar di dalam kehidupan mereka selanjutnya. Nah, adik-adik, ya kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Hari ini dalam suasana menjelang Natal, kita juga diajak untuk menantikan Raja Damai yang akan membawa kedamaian bagi kita. Bagaimana caranya? Adik-adik harus memperbaiki diri agar kita menjadi pembawa damai bagi lingkungan dimanapun kita berada. Mungkin adik-adik selama ini suka judes kepada temannya atau gampang marah ketika bermain. Ya, mulai sekarang adik-adik harus melembutkan hati adik-adik ya, supaya bisa bergaul membawa damai bagi teman-teman dan saudara-saudara di sekitar adik-adik. Nah, mungkin juga adik-adik sudah ada yang mempunyai HP sendiri. Ya, HP itu bisa juga dipakai untuk menanyakan kabar teman-teman. Hai, apakah kamu sekarang dalam keadaan sehat? Ya, apakah kamu bisa belajar dengan baik? Atau bisa juga adik-adik saling mengirimkan firman Tuhan atau kata-kata yang saling menasehati. Ya, itu juga cara adik-adik untuk membawa damai di sekitar adik-adik. Ya, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu adik simpan dalam hati adik-adik dan dapat berbuah di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kalau kami sudah belajar bahwa Tuhan sudah memberikan Raja Damai di tengah-tengah kami. Bukan karena permintaan kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi hanya belas kasihan Tuhan sendiri di dalam kehidupan kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang membawa damai bagi lingkungan di sekitar kami. Apakah itu di rumah, apakah itu di sekolah, apakah itu di sekolah minggu, kami mau menjadi anak-anak pembawa damai. Ya Tuhan, berkatilah sekolah minggu HKBP Warakas, guru-guru dan anak-anak sekolah minggu, begitu juga dengan pendeta dan para sintua. Tuhan yang berkati dan pakai hidup mereka lebih hebat lagi. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan doa kami ini yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita mau berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita nyanyi persembahan kami. Ale Tuhan de bata amanami na di banua gijang, mau lihate di pasahat rohanami tuho, ala doho dadana di jakon ho tuha rajamu, di son hupa punguhami pilihan nami, say jalo may bayan hasangapon di guarmu, amen. Nasa
pinarbadia maguarmu, sai Roma rajonmu, sai saut malo meniroham di banua tungaon songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Sesa madosa nami songon panasanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodo na puna harajaon, dohot hagugon, rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Di paso-paso jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuhita, jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuhita, jala di pasaorhon madamena tutor ditabe. Amen. Shalom untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.